Sebetulnya Dirty Vote ini ada teguran terhadap Jokowi sebetulnya. Please banget untuk tonton film ini dengan bijak, jangan sampai ada kemarahan ataupun kebencian terhadap para akademisi ini. Teman-teman, buka hati, buka pikiran, tonton dengan santai. Harusnya nggak perlu emosi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kemarin ada yang upload film berjudul Dirty Vote, di mana film ini membuka data-data dan analisa tentang kecurangan Pilpres di tahun 2024 ya. Di situ ada 3 narasumber yang menjelaskan beserta gambar dan datanya. Jadi komplit ya, dan itu pun menjadikan kita sebagai penonton semakin jelas. Nah, tentu hal ini menjadikan pro dan kontra ya. Ada yang pro, ada juga yang kontra tentang film ini. Bahkan ada yang mengatakan kalau film ini justru mendekati dengan fitnah. Padahal jelas ya di situ ada data-datanya yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di sini nanti banyak juga ya komentar dari para netizen. Bagaimana netizen menanggapi film ini, dan juga ada juga nanti komentar dari Bung Rocky Gerung. Ya teman-teman semua, tapi sebelumnya gue akan lihat ya bagaimana respon dari pendukung dan juga respon dari netizen yang jika pendukung yang sudah mendarah daging bagaimana jika melihat film ini. Ya coba kita lihat dulu ya sedikit cuplikan dari film Dirty Vote. Coba kita lihat videonya. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah. Putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran langsung dijalankan dengan cepat. Saat anak presiden mendaftar, KPU belum membuat peraturan baru. KPU tidak merevisi aturan Komisi Pemilihan Umumnya, tapi pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai calon wakil presiden. Kita punya catatan ada 3 sanksi yang sudah jatuh kepada KPU. Kadang-kadang ini memang membingungkan. Apa maksud kata peringatan keras terakhir itu? Apakah setelah terakhir di bulan April masih ada terakhir di bulan Februari 2024? Sederhana untuk menggambarkannya. Sebenarnya ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu di Republik ini? Yang bilang 02 panik gara-gara Dirty Vote itu keluar, sorry, yang panik siapa? Sampai salah 4 jari. Yang beneran panik siapa, gua tanya. Sampai salah 4 jari. Gimana ya maksudnya, konsepnya 0103 bergabung 02 gak pernah mundur. Sekalian aja nih gua campaign. Anjing memang semua. Dibilang lagi minggu tenang, masih aja tetap ke kontol kalian semua. Lu udah nonton Dirty Vote belum? Lu udah nonton Dirty Vote belum? Hey! Lu udah nonton Dirty Vote belum? Lu udah nonton Dirty Vote belum? Dirty Vote ada. Setelah nonton film Dirty Vote, gue iseng tanyain pendapat dari teman gue yang all in 02, dan jawaban dari mereka itu benar-benar di luar ekspektasi gue. Bayangin aja, dari sekian banyak data dan fakta yang diungkapin tentang pembunuhan demokrasi yang sangat struktural, mereka-mereka yang all in 02 malah bilang begini. Setelah nonton film itu, gue semakin yakin untuk tetap pilih 02. Film itu tuh pasti settingan. Itu pasti film yang dibikin oleh tim 01 dan tim 03. Oke, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jangan ada yang nonton film Dirty Vote. Itu film fitnah, isinya PKS sama PDIP. Itu film isinya tuh cuma pengen menjatuhkan Pak Prabowo doang. Jangan ada yang nonton. Itu kira-kira kalau gue cosplay jadi pendukung 02 ya, begitu ya? Nggak. Maksud gue gini guys. Dirty Vote aja itu udah tertulis jelas karya Dandi Laksono. Silahkan dicari di Google, Dandi Laksono. Dandi Laksono itu jurnalis, sutradara, produser film, bukan kader PKS, apalagi kader PDIP. Ya bukan. Tapi bang, isinya kok narasumber PKS sama PDIP terus. Orang tolol sebelah mana yang ingin menjadikan tukang copet menjadi narasumber di seminar anti copet menyopet?
Orang tolol tuh lah. Misalkan gue nih pengen ngadain seminar anti copet menyopet, terus gue tahu tuh si A tuh tukang copet, gue bilang, lu mau nggak jadi narasumber gue di acara anti copet menyopet? Kan nggak ada. Tapi bang, mana katanya semua paslon kena, tapi kok yang 31.000 surat suara nggak ada. Itu emang gue setuju. Ya gue juga bingung. Makanya ini mungkin menjadi kritikan ya ke produser filmnya itu. Mana nih 31.000 surat suara itu kok nggak dibahas? Yang di luar negeri tuh nggak dibahas. Ini yang dibahas tuh cuma yang dalam negeri, yang soal putusan MK yang gitu-gitu. Tapi itu juga udah 2 jam. Ya mungkin karena durasi ya. Karena durasi jadinya yang di luar negeri tuh nggak dibahas. Padahal itu juga menarik kalau dibahas. Ya, tapi yang maksud gue, udahlah berhentinya bokin paslon lu. Ya itulah salah satu ya aksi dari para netizen tentang kewarasan, di mana kita melihat informasi dan mendapatkan informasi itu harusnya dicerna dulu di otak ya kan, nggak tiba-tiba langsung menolak begitu saja. Nah teman-teman semua, bahkan dari kubu sebelah ya mengatakan film Dirty Foot ini mendekati dengan fitnah. Padahal jelas ya di situ ada data-datanya yang pasti bisa dipertanggungjawabkan. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya, dan nanti akan ada komentar dari Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Dirty Foot, kalian sudah nonton ini nggak? Ini tiba-tiba diobrolin di semua sosial media, padahal film ini tuh baru diupload hari ini. Ada apa? Oh, ternyata Dirty Foot ini sutradaranya sama dengan film Sexy Killer yang dirilis pada pemilu 2019. Tapi kok tiba-tiba setelah film Dirty Foot ini rilis, pihak 03 itu sekjen PDIP-nya angkat bicara, terus 02 itu panik klarifikasi dan ngeles. Sedangkan yang 01 itu diam-diam aja, tapi Caimin bikin tweet ada yang sudah nonton. Ada apa sih sama film ini? Kok tiba-tiba banyak banget yang nangis banget pas nonton film itu? Dan ada juga yang merasa horor pas TKN Pragi memberikan tanggapan tentang film itu. Menariknya, konferensi ini dibuat setelah 2 jam film Dirty Foot rilis. Jadi ada apa ini? Terus katanya pas orang-orang mau nonton di YouTube, pas nyari di YouTube itu Dirty Foot nggak nemu. Lah, kenapa? Tiba-tiba hilang. Nah, terus ada yang balas kayak gini, tolong untuk terus di-share kawan-kawan. Kalau bisa di-upload ulang karena sudah nggak muncul di pencarian YouTube. Sampai-sampai ada juga yang berharap kayak gini, semoga seluruh TV Indonesia menayangkan film ini. Ada apa dengan film ini? Saking penasarannya gue langsung tulis di YouTube Dirty Foot, terus ini muncul, udah nggak ada video aslinya, tapi ini sudah di-reupload oleh Bang Refli Harun, dan ini sama durasinya dengan video aslinya, langsung dinonton aja guys. Dan setelah gue nonton film ini, gue sangat rekomendasikan untuk seluruh warga Indonesia. Pokoknya langsung nonton sebelum hilang. Hari ini adalah hari tenang, di mana setelah beberapa hari yang lalu para capres dan cawapres telah melakukan kampanye akbar untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Namun yang bikin geger seantero negeri adalah hari ini dirilis sebuah film dokumenter yang berjudul Dirty Foot, di mana pada film itu diungkapkan berbagai macam kecurangan pemilu 2024. Nah, di dalam film dokumenter itu terdapat 3 pakar hukum tatanan negara. Jadi semua yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan dan kredibel. Di situ dijelaskan secara detail, secara rinci, dan menggunakan penalaran fikir yang sangat terperinci. Jadi buat teman-teman yang masih bingung menentukan pilihan, buat teman-teman yang masih ikut-ikutan untuk memilih salah satu paslon, saya sarankan untuk menonton film ini. Kenapa? Karena film ini sungguh amat berbobot. Terlebih untuk yang baru pertama kali memilih, untuk ya tadi yang ikut-ikutan, itu wajib menurut saya untuk menonton. Karena kalian akan dipertontonkan bagaimana orang di luar sana yang mencoba mencurangi pemilu 2024 ini. Gitu. Dan untuk kubu 02 jangan panik dong. Kayak gitu kok langsung panik sih, langsung bikin konversi pers tentang fitnah. Itu kayak gitu. Nggak mungkin dong kalau itu semua fitnah. Di situ ada 3 hukum tata negara loh yang berbicara, dan itu sudah sesuai ahli di bidangnya, ibaratnya seperti itu. Jangan panik kayak gitu. Jadi terlihat kan kalau memang kalian melakukannya. Ini buat teman-teman pesannya cuma 1, tonton. Kalaupun itu ya memang membutuhkan waktu cukup lama ya, selama 2 jam, kurang lebih 2 jam. Tapi itu masih bisa kok teman-teman sembari
makan sembari mengerjakan tugas mungkin. Mungkin juga cemilan juga bisa sih sambil nyemil, dan untuk itu bisa dinikmatin karena itu sangat ringan untuk diterima untuk semua kalangan. Jadi jangan pernah menggadaikan atau memilih pemimpin hanya karena ikut-ikutan atau kalian tidak mengetahui dulu rekam jejaknya. Karena apa? Indonesia terlalu berharga untuk hanya diserahkan kepada seseorang yang haus akan jabatan dan kekuasaan, sehingga rela melakukan apapun sampai menuju tujuan yang mereka inginkan. Iya, saya sering nonton dari malam, dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya, mungkin baru 25%. Karena tidak mencakup apa yang kejadian di daerah-daerah, apa yang kejadian di kampung-kampung, apa yang kejadian bagaimana bansos diterima orang, bagaimana data petugas-petugas mempengaruhi orang. Jadi masih banyak lagi sebenarnya, ya jauh lebih banyak. Mungkin sutradaranya lebih sopan lah, masih sopan, masih bagian pihak lain masih marah, apalagi kalau dibuka semuanya. Jadi semua orang bisa mengatakan fitnah, tunjukkan di mana fitnahnya. Karena semua semua data dulu keluar baru komentar kan. Tidak ada hanya pidato, semua ada data, angka-angkanya, tanggal-tanggalnya. Jadi ada. Ini sama seperti buku Nassim Taleb tuh, The Black Swan itu, apa namanya, angsa hitam. Jadi semua orang kaget tiba-tiba kok ada angsa warna hitam gitu kan? Karena semua orang percaya angsa itu putih. Jadi ini juga yang menyebabkan kita membayangkan bahwa ya semua optimisme, semua janji Bapilu, KPU segala macam untuk jurdil, termasuk janji Jokowi segala macam, akhirnya dibatalkan oleh Dirty Vote ini, oleh sebuah film yang memang kontroversial, tetapi justru itu yang membuat kita mengerti bahwa ada hal yang didesain secara curang, bahwa kemudian itu jadi olok-olok orang atau ada yang bela, ada yang merasa baper, itu soal lain. Tetapi ada niat kita untuk menegur. Jadi sebetulnya Dirty Vote ini ada teguran terhadap Jokowi sebetulnya. Iya ya. Kalau kita sebut ini adalah semacam akumulasi kemarahan karena dikumpulkan ya dari berbagai kecurangan, dari laporan investigasi media dan sebagainya, fakta-fakta di lapangan dikumpulkan di situ, dijahit dan kemudian diberi narasi oleh 3 orang pakar hukum tata negara begitu. Jadi ini hasil riset sebetulnya, apalagi Dandi yang dari Watch Dokumentasi ini, yang memenangkan, dia kan Dandi berkali-kali menang karena film dokumenter, yang dulu juga dihajar sama Luhut, karena ya film-film dia yang selalu kritik terhadap lingkungan dan terhadap politik sebetulnya. Dan diakui secara internasional kan berkali-kali Dandi dapat award dari dunia internasional, dunia film, dunia jurnalistik, dapat Maksa Saya Award yang sangat terkenal dari Filipina, dari macam-macam lah. Jadi reputasi Dandi itu tentu dipertaruhkan di situ tuh, termasuk reputasi Bivitri, Ferry dan Uceng. Ya, dan tapi memang mereka juga memilih timingnya pas banget pada hari pertama masa tenang. Makanya wajar kalau kemudian jubir atau ketua divisi hukumnya dari Paslon 02 ya, Habibur Rahman mulai kebakaran jenggot gitu, dan menganggap bahwa dia tidak menyebutnya fitnah tapi sebagai nuansa fitnah, dan juga dia menganggap bahwa ini tidak ilmiah gitu. Ya itulah tadi tanggapan dari Pak Yusuf Kala juga dan juga Bung Rocky Gerung beserta para netizen ya. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan ini mendekati dengan fitnah, ya buktikan saja gitu ya. Kalau menurut gua pribadi sih sepertinya tidak ya, karena yang bicara ini memang pakarnya gitu loh. Nggak mungkin dia asal bicara atau tanpa data, dan jelas di situ data semua dibuka. Jadi kalau memang ada yang mengatakan ini mendekati fitnah atau ini fitnah, ya buktikan saja, sesimpel itu teman-teman semua.
Ya teman-teman semua, memang ini sudah masuk ke hari tenang ya. Tapi kenapa film ini justru dipublik saat hari tenang? Ya mungkin untuk merefleksi lagi kita semua gitu ya, agar nantinya tidak salah untuk memilih. Teruntuk seluruh masyarakat Indonesia, aku saranin buat nonton Dirty Vote ini. Karena selama lebih kurang 2 jam, aku merasa kuliah hukum tata negara lagi. Langsung dibintangi oleh para ahli hukum tata negara. Dan salah satunya adalah, atau anak-anak hukum UNAN sih biasanya manggil beliau dengan sebutan Bang Ferry. Dan Bang Ferry adalah salah satu dosen saya ketika berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sedangkan Ibu Bivitri Susanti adalah dosen dari Jentera Law School. Dan ada Bapak Zainal Arifin Mokhtar yang merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada. Film ini berisikan data dan juga fakta yang durasinya itu 1 jam 57 menit 22 detik. Jadi siapin waktu kamu ataupun cemilan-cemilan ringan biar nggak bosen nontonnya. Karena menurut aku, muatan dari si film ini agak berat. Bakal disajikan banyak sekali fenomena tentang pemilu dari sudut pandang para ahli hukum tata negara. Jadi menurut aku film ini layak banget untuk ditonton sebagai pembuka cakrawala kita tentang pemilu. Dan seandainya ketika kamu sudah menonton film ini namun tidak berubah pilihanmu ataupun masih dengan prinsip yang kamu pegang teguh sendiri, itu nggak masalah, it's okay. Karena film ini tujuannya untuk mengedukasi dan memberikan fakta dan data kepada kita semua. Karena informasi yang disampaikan pada film ini real dari kacamata para ahli hukum tata negara. Jadi materinya bakal 100% beda dari yang ada di TikTok ya. Please banget untuk tonton film ini dengan bijak, jangan sampai ada kemarahan ataupun kebencian terhadap para akademisi ini, karena mereka bertiga merupakan ahli hukum tata negara yang membahas tentang pemilu dari pandangan mereka. Jadi jangan sampai merendahkan profesi dosen seperti yang sudah dilakukan pada saat Civitas Akademika ataupun guru-guru besar kemarin berpendapat ataupun bersuara. Selamat menonton! Baru aja nonton film Dirty Vote dan aku harap yang nonton video ini jangan golput. Karena habis 2 jam nonton film ini rasanya gelisah, sedih, marah, risau, campur aduk. Fix, ini adalah film yang harus ditonton saat ini juga, sekarang juga. Aku akan coba ngerangkumin beberapa poin-poin penting yang dibahas dalam film Dirty Vote ini. Secara umum film ini dibintangin oleh 3 ahli hukum tata negara kita yang ngejelasin gimana instrumen-instrumen kekuasaan dipakai untuk mencurangi pemilu yang udah pasti bakal merusak tatanan demokrasi kita. Di film Dirty Vote ini diungkap bahwa adanya kecurangan yang dilakukan politisi untuk kepentingan pribadi mereka. Beberapa tokoh politik juga disebut terkait pembahasan tentang penunjukan pejabat daerah, pemekaran provinsi di Papua, penyelewengan penyaluran bansos di beberapa daerah oleh pejabat publik, kontroversi penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, Bawaslu yang juga gagal dalam mengawal adanya pemilu ini, ketidaknetralan presiden dan juga UU nomor 7 tahun 2017, adanya partai bayangan, ini juga menarik ya, kalian bisa tonton sendiri. Dan juga yang paling pamungkas adalah gimana ketiga narasumber di film ini mengungkap timeline apa sebenarnya yang terjadi dari awal sampai detik-detik akhir di putusan Mahkamah Konstitusi. Guys, yang mau nonton film ini bisa klik link di bio aku ya. Aku udah nyiapin bio akun ini untuk film Dirty Vote supaya teman-teman bisa gampang aksesnya. Teman-teman buka hati, buka pikiran, tonton dengan santai. Harusnya nggak perlu emosi sih, kan ini cuman film, ya kan? Cuman film kan? Film tapi dengan data yang real ada di lapangan. Jadi kadang-kadang itu membuat seseorang bisa emosi bang. Ya teman-teman semua, luangkan waktu untuk kita menonton ya, karena ini selain nantinya akan menambah wawasan kita, juga untuk mencerdaskan kita teman-teman. Jadi nggak ada salahnya kita mencoba untuk menonton, meluangkan waktu untuk menontonnya. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tanggal 14 kita siap mencoblos menuju perubahan.